Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semangat Bapak Ibu di sini. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun siang sudah matahari yang terbit, tapi Bapak Ibu di sini semua masih dalam semangat. Alhamdulillah, dapat terjatuh dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di acara aksi nyata diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dalam budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dia. Kepada yang terhormat Bapak Kris yang telah menyempatkan waktunya untuk ikut serta dalam aksi nyata kali ini, dan juga kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah menyediakan waktunya di siang-siang hari seperti ini, yang sudah lelah karena tadi sudah belajar mengajar, dan kita menghargai semua yang ada di sini. Budian di sini akan memberikan menularkan hal baik yang sudah dilakukan, yaitu tentang budaya positif. Budian selaku calon guru penggerak angkatan 9 dengan sangat berbahagia ya Budian memberikan menularkan hal baik ini kepada Bapak Ibu guru semua di sini, dengan harapan kita semua nanti akan menerapkan hal baik ini untuk kedepannya. Oke, langsung saja kepada Pak Kris untuk memberikan sambutan untuk berlangsungnya acara ini. Silakan Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita datang dengan program salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada seluruh yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, dan yang saya hormati semangat ya. Oke, juga saya akan terima kasih juga kepada Ibu Dia Bapak Dalina karena telah bersedia untuk merupakan hal baik, yaitu tentang pemahaman dan beberapa pengetahuan budaya positif kita. Nah, dengan pengalaman ini kita berharap kita punya pengalaman, walaupun pengalamannya itu dari orang lain, tapi akan kita coba untuk menerapkan dalam diri kita sendiri. Dalam rangka untuk membentuk budaya positif. Bapak Ibu guru, saya teringat dengan teori ABCD. ABCD itu menyatakan bahwa A itu adalah Allah yang menciptakan, B itu adalah ber atau lahir, D itu adalah dead mati. Kita dari sini antara B dan D itu ada C, choice, pilihan. Jadi di antara hidup dan mati tidak ada pilihan. Kita pilih apa itu tergantung kita. Kita jadi dunia yang baik, akhirnya tidak mati. Kita jadi dunia yang jelek pun akhirnya tidak mati. Kita jadi penduri mati, kita jadi tentara mati, kita jadi apapun mati. Oleh karena itu saya sangat menyarankan carilah yang baik. Orang yang bijak itu adalah orang yang dapat mengambil pengalaman baik dari orang lain. Dan orang yang celaka yaitu pengalaman kita dijadikan pelajaran orang lain. Terutama pengalaman yang belum dijadikan pengalaman pelajaran bagi orang lain. Dalam forum ini kemudian akan memaparkan pengalaman baik apa dalam selama kegiatan TGB dalam bersekolah. Nah, kita berharap kemudian yang sudah sekian lama melakukan semacam pelatihan dalam TGB itu kita dapat merealisasikannya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu di dalam kelas. Dari sana kita berharap di kelas kita mulai muncul budaya, mulai awali budaya yang positif. Dengan budaya positif tentu akan menjadikan semangat hidup kita, warna hidup kita lebih berkualitas dan lebih bermakna bagi kita. Dan akan dikenal terus. Bagaimana juga kalau murid mengenal kita dengan sisi yang baik, maka perbaikan akan menyertai kita dan menyertai anak didik kita di kemudian hari.
dan kita nanti mudah-mudahan setelah mati kita akan tahu ini amal-amal jariah yang tidak pernah terputus, tidak pernah terputus. Kalau kita sudah mati umur kita 700 dalam satu periode, maka kita menang 100 seperti itu akan menurun dan ini akan berjalan. Nah, saya berharap dunia bisa menikmati hidup yang sebaik-baiknya dan kita bisa menjelaskan apa yang telah yang terima, yang lakukan untuk jadikan pelajaran keberhasilan masing-masing. Saya juga banyak berharap nanti dengan adanya pengenalan upaya positif ini, setelah kita bertambah lagi yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih untuk memberikan pengalaman-nya dan mari kita sambut kegiatan ini dengan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Tulis yang telah disampaikan dan langsung saja kepada beliau silakan untuk menyampaikan apa yang akan dikeluarkan materi yang sangat menyenangkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara ini. Kedua, salawat serta salam kami datangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Tulis selaku perwakilan dari kepala sekolah. Yang kedua, yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dalam acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui, tapi hanya ingin berbagi saja. Dari 3 bulan kegiatan saya di CBB, jadi banyak sekali pelajaran yang sudah saya terima dari CBB ini. Nah, salah satunya ini nanti yang akan saya tularkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi acara kita atau kegiatan kita menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi nanti saya akan mengeluarkan pemahaman saya mengenai budaya positif. Jadi materi budaya positif ini baru spesifikasinya kemarin saya dapatkan dari JPP. Kemudian untuk hari ini langsung saya tularkan ke Bapak Ibu dan harapannya nanti kita SMPN 2 lagi bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di SMPN 2 lagi. Oke. Langsung saja untuk nanti yang akan saya paparkan adalah ada beberapa konsep inti dari budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini nanti yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, dari pembelajaran dari pendidikan guru penggerak ini, saya disadarkan kembali mengenai filosofis pendidikan nasional dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau sebelumnya mungkin pendidikan itu dikatakan menuntut, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu bukanlah menuntut,
Jadi setiap siswa itu punya kodratnya masing-masing. Dia dari kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi setiap siswa itu punya karakter masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun tumbuh kembangnya anak didik kita, bukan menuntut. Ya, kalau menuntut kita cenderung menyamakan bahwa anak ini punya karakter yang sama. Kalau menuntut itu berbeda. Ya, kalau menuntut kita hanya mengarahkan, membimbing supaya murid-murid kita ini memiliki karakter yang baik. Jadi seperti itu. Kemudian, nah, dalam upaya mendidik murid, Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa pendidikan itu harus selalu berpegang pada kodrat alam, yaitu lingkungan murid. Jadi murid ini hidup di sekitar mana, kemudian pasti budayanya akan berbeda-beda. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, bahwa mendidik murid itu harus selalu berpegang teguh pada kodrat anak, yaitu kodrat alam, lingkungan murid, dan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya zaman kita ketika menjadi murid tentunya berbeda dengan anak sekarang. Ya, kalau anak sekarang kan memang sudah eranya digital. Nah, harapannya nanti pendidikan kita juga sama seperti itu. Kalau bisa kita harus mengikuti zamannya anak-anak supaya mudah untuk diserap oleh anak-anak. Jadi kita yang mengikuti era mereka, bukan anak-anak yang harus mengikuti era kita. Kalau zaman dulu guru masih menuntut anak-anak, kamu harus pinter A. Kalau misalnya tidak pinter A, berarti nilai nanti kurang. Kalau misalnya nanti ulangannya dapat di bawah KKM, nah harus kurang dan sebagainya. Kamu harus pintar dalam semua makhluk. Nah, sekarang tidak bisa seperti itu. Kita yang harusnya menemukan karakter, kita harus menemukan minat bakat dari siswa. Kemudian kita bantu mereka untuk mengembangkan bakat-bakat tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Guru adalah petaninya, dan siswa itu adalah bibit-bibitnya. Oleh karena itu, guru harus mewujudkan sekolah yang menyenangkan, membuat kenyamanan, dan menjaga atau melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menyerap pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya mendukung, memberi rasa aman dan nyaman. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mewujudkan sekolah yang nyaman, yang ramah untuk anak, supaya anak-anak itu bisa menyerap pendidikan yang telah kita berikan, yang telah kita tanamkan ke anak-anak. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana mewujudkan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi kita diharapkan seluruh warga sekolah itu saling mendukung, saling belajar dan bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh karakter-karakter baik dari warga sekolah. Pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, budaya positif ini yang akan kita bahas nanti. Kita diskusikan bersama-sama. Budaya positif seperti apakah yang perlu kita tanamkan di SMPN? Berbagai yang disesuaikan dengan budaya yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Harapannya nanti kita akan keluarga besar SMPN Dewantara, Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian seluruh siswa itu memiliki karakter yang baik, sehingga menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Jadi seperti itu. Lanjut, mengubah cara pandang tentang teori kontrol. Nah, kita perlu mengubah cara pikir kita. Sebelumnya kita menganggap bahwa guru itu mengkontrol
Jadi anggapannya kita sebagai guru bisa mengontrol murid, kita bisa mengendalikan murid. Misalnya muridnya ke A, kita kontrol harus ke B dan sebagainya. Padahal tidak bisa, karena murid itu sebenarnya hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Guru tidak bisa mengontrol, guru hanya bisa menuntun, mengarahkan murid ke arah yang lebih baik. Yang bisa mengontrol dan yang bisa mengendalikan diri itu hanyalah murid. Nah, jadi ini dikatakan ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu maksudnya bayangan kita menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid, padahal itu sebenarnya salah. Jadi seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua bujukan itu efektif dan bermanfaat. Misalnya kalau kita mau siswa kita melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan, kita beri bujukan. Contohnya memberikan reward. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang kurang efektif. Ya, karena akan muncul motivasi eksternal nantinya. Jadi murid hanya mau melakukan kalau misalnya diberikan hadiah. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan sesuatu yang efektif yang guru lakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter murid. Padahal itu salah. Jadi biasanya guru kalau misalnya ada murid yang salah langsung diberikan kritikan, langsung diberikan kamu salah, nah saya kecewa pada kamu, seharusnya kamu seperti ini. Nah, itu justru malah mematikan karakter siswa, bukan untuk membentuk karakter siswa. Jadi seperti itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bukan, karena kita itu manusia yang merdeka. Murid itu adalah manusia yang merdeka. Jadi kita harus bersikap atau memanusiawikan murid. Kita anggap bahwa murid itu adalah manusia yang merdeka. Mereka bebas untuk memilih, mereka bebas untuk menentukan minat mereka dan bakat mereka. Guru hanya menuntut, tidak boleh memaksa. Nah, selanjutnya perubahan yang perlu kita terapkan adalah tentang paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau misalnya kita biasanya kita menggunakan stimulus respon, nah sekarang kita ubah menjadi teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama. Jadi anggapannya murid itu kebutuhannya sama. Padahal setiap murid itu punya kebutuhan yang berbeda. Ya, itu sesuai dengan teori kontrol bahwa kebutuhan manusia, kebutuhan murid itu berbeda. Nah, ada lagi di bawahnya itu mengatakan bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Jadi cara kita menganggap bahwa murid itu punya cara pandang yang sama dengan kita. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi anggapannya di sini bahwa murid itu bebas untuk berpendapat. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada murid. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sama ya. Jadi itu teori stimulus respon yang harus kita ubah menjadi teori kontrol. Bahwa kita harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda, tidak bisa sama. Kita tidak bisa menyamakan pendapat kita. Itu harus sama dengan pendapatnya orang lain, itu tidak bisa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ubah paradigma itu, kita ubah menjadi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap murid melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan tertentu. Yang murid salah itu pasti ada alasannya. Nah, tugas guru di sini adalah mencari tahu alasan dari murid melakukan kesalahan itu apa. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Sama seperti halnya murid, guru tidak bisa mengontrol murid. Muridlah yang mengontrol
diri sendiri, mau berbuat baik atau mau berbuat yang buruk. Itu harus ada kontrol dari murid sendiri. Kemudian ada pendapat bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Tidak ya, harusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujukan itu berbalik. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa membuat pilihan untuk orang lain, kita tidak bisa membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita hanya bisa memberikan pilihan. Itu paradigma yang harus kita ubah sesuai dengan teori kontrol. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai disiplin positif. Dari kata disiplin. Nah, menurut Bapak Ibu guru, apa yang muncul di pikiran jenengan kalau misalnya ada kata disiplin? Patuh, kemudian aturan. Iya, aturan. Jadi kalau ada kata disiplin itu berarti murid harus patuh kepada aturan. Kalau misalnya muridnya tidak patuh aturan, nanti hasilnya tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, hasilnya murid akan mendapatkan biasanya dapatnya apa? Kalau misalnya kawan murid tidak disiplin, hukuman. Ya, kalau misalnya kita berpikirannya, memang pikiran kita di awal seperti itu ya. Kalau disiplin itu taat aturan, jadi harus patuh kepada aturan. Itu namanya disiplin. Kalau tidak taat pada aturan, maka akan mendapatkan hukuman. Nah, sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah atau miskonsepsi. Ya, jadi kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan karena ada hukuman tadi. Anak harus patuh aturan, itu namanya disiplin. Kalau tidak dapat hukuman. Nah, kalau misalnya dapat hukuman, itu nyaman atau tidak untuk murid? Tidak. Ya, jadi kita harus mengubah pola pikir kita dari pengertian disiplin yang menurut kita itu adalah aturan yang harus dipatuhi. Kita harus mengubah konsep kita bahwa disiplin itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Maksudnya di sini disiplin positif itu harapannya adalah disiplin diri, disiplin yang muncul dari motivasi diri murid, bukan dari motivasi orang lain. Jadi harapannya murid melakukan sesuatu itu berdasarkan dari motivasi dirinya sendiri, dorongan dirinya sendiri, bukan karena guru, bukan karena hukuman, bukan karena mendapatkan penghargaan. Kemudian yang kedua, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau dikatakan nilai kebajikan universal. Jadi harapannya anak-anak itu mematuhi aturan bukan karena orang lain, tapi karena memang ada nilai kebajikan yang diyakini oleh anak tersebut. Kemudian, nah sebagai pendidik tujuan kita menuntut murid memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sama dengan tadi kaitannya dengan teori kontrol ya. Harapannya nanti siswa atau murid itu melakukan sesuatu tidak karena motivasi orang lain, tapi memang muncul dari motivasi diri sendiri karena ada nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi seperti itu. Nah, apa itu nilai kebajikan? Tadi muncul ada kata nilai kebajikan ya. Jadi nilai kebajikan
dianut, yang dihargai, dan yang diyakini, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai yang dianut. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu juga dijelaskan bahwa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau misalnya di sekarang kan ada profil pelajar Pancasila. Harapannya ini nanti karena kita kan kurikulum merdeka, ya harapannya nanti nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri murid adalah yang dalam profil pelajar Pancasila. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru ini sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila, karena kita kurikulum merdeka sudah mulai dari tahun kemarin. Ini adalah tahun kedua kita, ya pasti sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, harapannya nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila ini tertanam di dalam diri siswa, sehingga ketika melakukan sesuatu itu siswa ingat tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua. Ada namanya motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berarti motivasi yang muncul dari luar. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang kita analisis. Nah, anak didik kita, murid-murid kita, ketika berhadapan dengan tata tertib, aturan di sekolah, mereka diharuskan untuk menaati tata tertib itu. Sebenarnya motivasi yang muncul itu karena motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik yang paling banyak yang dilakukan siswa. Ekstrinsik, ya. Terutama yang mana Bapak Ibu? Hukuman. Iya, anak didik kita itu kebanyakan seperti itu. Jadi mereka menjalankan aturan yang ada di SMP 2 kali karena satu, takut diambil BK, takut dapat poin, ya benar, gitu ya. Nah, sebenarnya motivasi ekstrinsik itu menurut Kak Ade ya, itu bukan yang efektif. Seharusnya kita itu mengarahkan murid untuk memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya. Jadi mereka mentaati kata tertib itu bukan karena hukuman, bukan karena takut dipanggil BK, bukan karena takut dapat poin di buku taktik, tapi karena mereka punya tanggung jawab untuk menjalankan keyakinan, terutama adalah keyakinan sekolah. Jadi harapannya seperti itu. Nah, ini adalah tugas guru, tugas berat guru. Nah, ya, sebenarnya adalah tugas berat guru bagaimana memunculkan motivasi intrinsik ini tumbuh di dalam diri murid. Jadi tidak perlu dikasih hukuman, tidak perlu diberikan ribut, anak-anak sudah bisa mentaati kata tertib. Harapannya seperti itu. Nah, kira-kira sulit apa mudah Bapak Ibu? Sulit apa mudah? Sulit ya. Ya, memang tugas guru itu berat ya. Tapi memang benar kata Ade bahwa sebenarnya kita kalau mau mendisiplinkan siswa itu jangan diberikan hukuman atau penghargaan. Itu malah justru mematikan karakter siswa. Mereka harus paham dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka akan tumbuh di dalam diri mereka itu motivasi intrinsik supaya mentaati peraturan. Nah, tadi berbicara mengenai hukuman. Jadi ada 3 istilah Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi.
Kalau hukuman itu jatuhnya yang tidak enak-enak, karena tidak terencana. Jadi tiba-tiba murid kalau misalnya salah mendapatkan hukuman. Jadi tidak ada rencana, tidak ada kesepakatan bersama di sini. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah, karena di sini guru memutuskan sendiri murid harus diapakan. Misalnya melanggar atribut, waktu upacara, kamu melanggar atribut, ayo sekarang push up. Murid tidak tahu nanti hukumannya apa, karena yang tahu adalah guru. Karena itu sifatnya satu arah, karena tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian biasanya itu berupa hukuman fisik dan pasti akan memberikan ketidaknyamanan dalam jangka waktu panjang. Nah, misalnya kita Bapak Ibu, dulu kan kita pernah jadi murid. Nah, dulu ada nggak Bapak Ibu pernah mengalami mendapatkan hukuman kalau misalnya ini tidak mengerjakan tugas? Ada nggak Bapak Ibu di sini? Sering ya. Dulu zaman SD dulu saya itu juga pernah. Saya tidak mentaati kata tertib di SD. Akhirnya saya dapat jeweran dari guru saya. Jadi telinga saya itu jewer Bapak Ibu. Iya, strap. Nah, itu akan menimbulkan trauma di dalam diri. Pasti itu kan diingat-ingat ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti bayangkan kalau murid kita beri hukuman apa, hukuman fisik. Nah, itu kira-kira di rumah nanti itu bakalan, kalau sudah nyampe rumah bakalan lupa, kalau akan masih ingat seterusnya. Ingat, karena sesuatu yang tidak nyaman menurut mereka. Jadi sesuatu yang kenangan yang pahit pasti akan diingat. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus menghindari yang namanya hukuman. Ya. Kemudian ada istilah konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan dalam konsekuensi. Di sini kalau konsekuensi itu terencana, jadi disepakati oleh guru dan murid sesuai dengan peraturan. Tetap sama, murid tidak nyaman, tapi jangkanya pendek. Kenapa jangkanya pendek? Karena kalau konsekuensi itu sudah diketahui oleh guru dan murid. Kemudian sikap guru itu selalu memonitor. Maksudnya memonitor itu mengawasi. Ya, kalau misalnya ada murid yang tidak sesuai, pasti nanti akan diberikan konsekuensi dari apa yang dilanggar. Itu konsekuensi. Yang ketiga ada istilah restitusi. Nah, perbedaannya kalau restitusi ini guru menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi seperti itu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi guru memfasilitasi siswa atau menuntut siswa untuk mencari solusi dari permasalahannya. Jadi seperti itu. Nah, tadi sudah membahas mengenai hukuman atau konsekuensi. Nah, kita coba sekarang ini kita saling memahami, bersama-sama memahami. Dari poin 1, 2, 3, 4 kita akan memilih termasuk hukuman atau konsekuensi. Dari poin yang pertama Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nomor 4, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Coba kita lihat apakah benar jawabannya? Iya. Ada yang mau menjelaskan Bapak Ibu kenapa nomor 1 itu termasuk hukuman ya? Bu Woro. Kenapa Bu Woro? Lari mengelilingi dan poin 1 itu kenapa kok hukuman?
ada lagi Bu Sila. Kenapa Bu Sila? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena kelambatan di sekolah itu merupakan hukuman. Kenapa Bu? Bukan kesepakatan murid. Karena ya, karena bukan kesepakatan murid. Terus yang paling jelas perbedaannya di sini, kalau hukuman itu adalah fisik, ya kan? Nah, kalau yang nomor 1 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah, itu kan termasuk hukuman fisik ngomong boleh? Fisik. Oleh karena itu pasti hukuman. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ada yang bisa menjelaskan mengapa disebut konsekuensi? Kenapa disebut konsekuensi, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bu Dewi? Tahu Bu Dewi? Mengapa membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk konsekuensi bukan hukuman, Bu Dewi? Konsekuensi itu kan berarti ini ya, akibat dari yang responnya dia lakukan. Jadi karena mungkin sebenarnya nggak boleh coret-coret, bisa akhirnya karena coret-coret ya konsekuensinya harus membersihkan agar mengembalikan ya berdasarkan tanggung jawab dia juga. Terima kasih Bu Dewi. Ya, benar sekali. Jadi kalau misalnya konsekuensi itu kan memang rencana, ada kesepakatan bersama antara guru dan murid. Ya, jadi konsekuensinya di sini karena ini kemungkinan sudah adanya kesepakatan kelas. Jadi kalau misalnya ada yang coret-coret di meja tulis harus dibersihkan. Ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Ada yang tahu mengapa itu disebut hukuman bukan konsekuensi? Karena kaitan dengan fisik. Push up ya. Menurut kita kan ya kalau misalnya yang lain suka sekali push up ya. Tapi ini ya. iya. Tapi ini jatuhnya kan ke fisik, jadi hukuman. Kemudian yang terakhir nomor 4, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sama dengan nomor 2, ya, konsekuensi. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu maksudnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, kesehatan itu masuk ke kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Merasa dipedulikan, kemudian bisa berbagi, bekerja sama di dalam kelompok, diterima di dalam kelompok. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Kalau misalnya penguasaan di sini manusia ingin dihargai, ada harga diri di situ. Kemudian ingin dianggap, kemudian ingin memimpin, kemudian ingin diakui prestasinya, ingin didengarkan pendapatnya. Itu berarti butuh penguasaan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar kebebasan. Di sini manusia ingin mandiri, ingin diberi kebebasan untuk memilih, kemudian mencoba hal yang baru. Itu berarti menunjukkan kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Kemudian ada kebutuhan dasar kesenangan, ingin main, ingin healing, istilahnya sekarang healing ya, rekreasi. Kemudian ingin sesuatu menonton hal-hal yang lucu, humor.
berarti membutuhkan kesenangan. Nah, sekarang kita mencoba analisis Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kasus seperti ini saya contohkan di sini ada perkataan dari murid kita. Nah, kita analisis bersama-sama. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh murid? Yang pertama, di sini murid mengatakan, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, kira-kira murid mengatakan hal seperti itu karena butuh apa? Butuh apa kira-kira? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Bersenandung itu berarti nyanyi-nyanyi di dalam kelas ya Bapak Ibu. Jadi ada siswa, dia itu suka nyanyi-nyanyi di dalam kelas. Kemudian sewaktu mengerjakan tugas itu dia bersenandung. Nah, ditegur oleh Bapak Ibu gurunya. Katanya kelas itu harus tenang, kamu tidak boleh rame. Ya, nah menurut murid itu perlakuan dari guru itu tidak seru. Nah, berarti murid di sini membutuhkan kebutuhan apa tadi? Dari 5 tadi. Kebutuhan hiburan. Hiburan itu berarti masuk ke kesenangan. Ya, nanti kita lihat jawabannya. Ya, menurut Bu Selin itu berarti murid ini butuh kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyataku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira yang dibutuhkan oleh murid itu apa? Perhatian. Berarti masuk ke kasih sayang. Karena butuh perhatian. Nah, kita nanti lihat jawabannya. Ya, yang ketiga, aku hebat. Ya, aku hebat. Gambar. Aku sebel. Aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh murid ini sampai muncul hal seperti itu? Aku tuh sebel. Gambarku kan tidak rapi. Malah ibu guru itu nunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kenapa murid ini bisa berkata seperti itu? Berarti ada kebutuhan dasar apa? Ada kebutuhan dasar apa? Ini diapakan tadi? Ini dianggap ada gambarnya tidak bagus. Terus aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti kan di sini ada rasa malu ya. Nah, sebenarnya dia tidak ingin dipermalukan ya kan? Berarti ada kebutuhan dasar apa di sini? Kebutuhan dasar. Kembali lagi ya di sini ya. Kebutuhan dasar apa? Penguasaan. Ya. Lanjut kita lihat nanti jawabannya ya. Kemudian yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru saja. Nah, muncul kalimat seperti itu. Berarti siswa kita itu membutuhkan apa dari kita? Kebahagiaan. Kebahagiaan itu berarti kesenangan. Ya. Terus ada lagi? Sudah? Ada perbedaan-perbedaan? Ada kebebasan, kesenangan, kemudian ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Ya. Nah, coba kita lihat jawabannya. Iya. Jadi yang nomor 1 tadi benar ya, kata Bu Selin, kesenangan. Jadi siswa kita itu sebenarnya butuh hiburan. Makanya dia menghibur diri sendiri dengan bernyanyi. Kemudian yang nomor 2, butuh perhatian dari Bapak Ibu guru. Makanya dia mengatakan, ibu guru kok tidak menyapa hari ini, padahal jilid itu sudah baru. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 3, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi di situ dia butuh penguasaan karena dia butuh dihargai.
Ya, kemudian yang keempat, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Jadi dia pilih sesuatu yang baru. Ya. Nah, ini berarti anak-anak itu butuh kebebasan. Nah, dari sini berarti kita sadari Bapak Ibu, ternyata kalimat yang muncul dari anak didik kita itu tidak boleh kita abaikan. Ternyata ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi dari situ. Nah, kita sebagai guru itu harus peka mengenai kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh anak didik kita. Karena anak didik kita itu sama seperti kita, manusia. Kita tidak bisa menyalahkan anak didik kita itu salah. Pasti di situ ada alasannya. Kemudian di situ ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak didik kita melakukan hal tersebut. Nah, tugas kita harus menemukan itu. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kita belajar satu persatu. Kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum itu menurut guru tersebut memberikan hukuman fisik atau verbal itu adalah hal yang biasa dan harus dilakukan. Itu menurut guru yang menggunakan posisi kontrol penghukum. Nada suaranya itu biasanya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk mengaji. Jadi di sini ada amarah. Biasanya kalau posisi kontrol guru penghukum itu biasanya marah-marah. Kalau misalnya ada anak didik yang melanggar aturan, nah biasanya muncul perkataan seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Di sini ada paksaan. Kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum itu pasti ada paksaan. Kemudian kamu selalu saja salah, jadi ditambah murid itu tidak ada benarnya, jadi selalu salah. Kemudian 3, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah ini misalnya kalau ada murid yang mengerjakan tugas, nah ada nih Bapak Ibu karena kan kemampuan setiap anak berbeda-beda. Ada yang mengerjakan cepat, ada yang mengerjakannya lama-lambat. Nah kita itu tidak boleh mengucapkan kata-kata selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu sebenarnya bukan salah muridnya, berarti muridnya butuh sesuatu dari kita. Nah kita harus menemukan itu. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini menggunakan pembuat rasa bersalah, kita akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi merendahkan diri. Nada suaranya melas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Nah, guru itu biasanya akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pernah nggak ada guru yang seperti itu? Pernah ya? Pernah ada ya? Biasanya itu namanya gurunya kita sedang mempraktekkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama orang tuamu kalau misalnya kamu melakukan ini, kalau poinmu banyak di BK, kamu tidak kasihan karena sama orang tuamu. Nah itu sebenarnya kita sedang menggunakan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah selanjutnya teman. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, guru di sini posisinya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu berarti ajakan. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Nah, guru ini akan berkata pada murid, ayo
ayo bantulah demi Bapak ya. Itu ini dianggap teman oleh murid. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kemudian yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu berarti posisi kontrol guru di sini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau itu berarti mengawasi. Sebagai posisi pemantau berarti ini didasarkan pada peraturan dan konsekuensi di sekolah. Nada suaranya datar, bahasa itu dengan formal. Nah, biasanya guru mengucapkan peraturannya apa dulu. Misalnya kalau ada murid yang salah, peraturannya kemarin apa dulu. Apa yang telah kamu lakukan sesuai tidak dengan peraturannya, sanksi konsekuensinya apa. Jadi seperti itu ya. Kemudian manajer. Kalau posisinya manajer di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu manajer. Jadi guru mengarahkan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya. Biasanya guru akan berkata kepada murid, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi guru di sini memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki. Nah, coba sekarang posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini ada kasus. Nah, di sini nomor 1, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, berarti posisi kontrol apa di sini? Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kalau ada kata-kata ibu benar-benar kecewa sama kamu, membuat rasa bersalah. Nah, kemudian Adi, ayolah, bagaimana sih kamu sudah janji kepada Bapak kenapa terlambat lagi, dan sudah tidak apa-apa dulu sana, nanti Bapak bantu kamu. Nah, berarti ada kata-kata gurunya bersedia membantu muridnya, berarti posisi kontrol teman. Kemudian ada kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Bapak berjalan sana selama 1 jam. Nah, berarti penghukum. Nah, ini sudah ya, sudah paham ya Bapak Ibu mengenai posisi kontrol. Nah, harapannya dari kelima posisi kontrol Bapak Ibu ada tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu, yang paling efektif kita itu pilih posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Manajer itu yang paling efektif. Berarti kita tidak boleh menghukum, tidak boleh membuat murid merasa bersalah. Teman pun ternyata juga salah, memantau pun juga salah. Ya, kurang efektif. Jadi yang paling efektif itu sebenarnya kita posisi kontrolnya adalah sebagai manajer, supaya anak didik kita itu bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas yang dibuat? Karena keyakinan kelas itu menetapkan seseorang akan lebih menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau keyakinan kelas itu harapannya bisa memotivasi siswa dalam diri siswa untuk mematuhi keyakinan. Jadi harapannya kalau misalnya keyakinan yang kita buat itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nilai keyakinan berhubungan dengan nilai kebajikan dan kesalahan yang disepakati. Tadi sudah dijelaskan di awal ya Bapak Ibu bahwa
Oke. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, kemudian penyataannya bersifat universal, kemudian bentuknya positif, hendaknya tidak terlalu banyak, kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kita guru dan siswa itu harus sama-sama sepakat tentang keyakinan kelas yang dibuat. Nah, tahapannya yang pertama mengumpulkan duit, kemudian membentuk kesepakatan kelas. Oke. Kemudian setelah membentuk kesepakatan kelas, mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Jadi kalau misalnya sebelumnya peraturan, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan ada kalimat negatifnya. Ya, kita harus menghindarkan kata jangan, menghindarkan kata-kata negatif untuk membentuk kalimat positif di dalam keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu harus positif. Ngerti ya Bapak Ibu? Oke, terus, nah ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Jadi segitiga restitusi itu proses dalam yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini muncul kalimat berbuat salah itu wajar. Jadi beranggapan bahwa siswa itu dari kesalahan bisa belajar. Jadi itu menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu guru ketika menggunakan tahapan pertama menstabilkan identitas ini beranggapan bahwa murid itu wajar melakukan kesalahan dan kita membantu untuk mencari solusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini muncul kalimat bahwa murid itu pasti punya alasan ketika melakukan kesalahan. Itu kalau validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dibuat, kemudian nilai-nilai apa yang dilanggar. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh penerapan pembentukan keyakinan kelas saya yang kemarin. Nah, waktunya baru kemarin hari Selasa di kelas 7G. Nah, tujuan saya membuat keyakinan kelas ini adalah menciptakan disiplin positif siswa ketika menggunakan HP. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, bahwa di SMP 2 Grati itu anak-anak diperbolehkan untuk membawa HP. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan disiplin positif murid ketika membawa HP? Oleh karena itu ini yang menjadi latar belakang saya membuat keyakinan kelas di kelas 7G. Nah, ini adalah dokumentasinya Bapak Ibu. Jadi di sini siswa membuat kesepakatan kelas. Jadi menuliskan peraturan-peraturan yang ingin diterapkan di sekolah, di kelas. Kemudian mereka menempel kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu kemudian disepakati keyakinan kelas. Nah, setelah menyepakati keyakinan kelas, di sini anak-anak menandatangani keyakinan kelas. Ini contohnya keyakinan kelas: disiplin dalam menggunakan HP, bertanggung jawab memanfaatkan HP dalam pembelajaran, saling menghormati antar teman, menghormati guru, menjaga sopan santun. Ini adalah kesepakatan ini, maksud saya keyakinan di kelas 7G yang sudah saya sepakati bersama anak-anak di kelas 7G. Nah, harapannya nanti setelah ini Bapak Ibu guru bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu guru. Supaya tercipta budaya positif di SMPN 2 Grati. Nah, ini respon dari mereka.
restitusi. Nah, ini nyata nih Bapak Ibu. Jadi kasusnya di sini ada Alif Muftakin, pasti kenal nih sama Alif Muftakin. Nah, ketika pelajaran saya bahasa Indonesia, ada kegiatan kemarin presentasi teman-temannya di depan kelas. Nah, Alif Muftakin ini malah asik bermain HP. Nah, itu kan salah satu penyalahgunaan penggunaan HP. Nah, berarti di sini Alif dikatakan melanggar keyakinan kelas. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini tidak hanya di kelas 7G. Nah, sebenarnya saya sudah membuat kesepakatan juga dengan kelas 9G. Jadi ini dianggap Alif itu melanggar kesepakatan kelas. Nah, ini ketika saya praktek tentang segitiga restitusi. Jadi di sini saya bertanya kepada Alif, mengapa Alif kok melakukan itu, alasannya kenapa. Kemudian awalnya saya menstabilkan identitas Alif bahwa melakukan kesalahan itu wajar. Kemudian mengajak Alif untuk diskusi, menyelesaikan masalahnya. Kemudian saya tanya alasannya. Kemudian Alif di sini saya arahkan untuk mencari solusinya. Nah, menurut Alif solusinya kemarin itu, Alif ketika ada teman yang presentasi, itu Alif berjanji kepada saya akan mematikan HP-nya kemudian meletakkannya di dalam tas. Begitu. Jadi solusinya dari Alif sendiri. Nah, harapan saya nanti setelah tahu solusinya, nah Alif ini bisa lebih baik lagi. Ini respon Alif. Nah, kemudian ada penutup dari saya bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai aktor yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sampai sini Bapak Ibu guru, adakah yang perlu ditanyakan? Betul. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta waktu sebentar saja nih. Ini ada sedikit refleksi. Nah, refleksi ini tentang peristiwa apa yang sudah dilakukan hari ini, peristiwanya apa, kemudian bagaimana perasaannya, kemudian pembelajaran apa yang sudah diterima, dan harapannya nanti penerapannya Bapak Guru seperti apa. Oke, minta tolong satu saja untuk mewakili dari refleksi kegiatan kita hari ini. Bu Dewi, oke, Bu Dewi. Terima kasih Bu Dian untuk refleksi kegiatan diseminasi hari ini yang pertama faktanya hari ini saya belajar banyak karena tadi yang disampaikan Bu Dian itu sebenarnya masih belum banyak saya lakukan, ya khususnya untuk yang hukuman dan reward tadi ya. Saya beberapa waktu yang lalu masih menerapkan itu, ternyata hukuman dan reward itu tidak efektif untuk digunakan. Jadi mungkin kedepannya akan lebih baik lagi untuk menggunakan konsumensi dan distribusi. Kemudian perasaan saya hari ini alhamdulillah walaupun sambil agak ngantuk-ngantuk kena kipas ya. Jadi tapi saya merasa senang kalau motivasi setelah disampaikan itu ternyata wawasan saya bertambah, kemudian jadi lebih bersemangat mencoba nilai saya pelajaran yang saya dapatkan lebih ke ini tentang restitusi, karena saya belum pernah sama sekali belum pernah tahu dan belum pernah terapkan. Harapannya selanjutnya kejadian yang kemudian sebutkan ketika ada anak yang presentasi di depan terus ada yang main HP sendiri, itu juga sering beberapa kali saya temukan. Bahkan ketika saya masuk kelas kadang jam pertama itu harusnya anak semua khususnya itu main
game dengan HP-nya yang bergelombol gitu. Mungkin itu bisa saya terapkan gitu untuk penerapan dari itu seperti yang ujian lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih untuk Bu Dewi. Beri tepuk tangan untuk Bu Dewi. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat. Sekarang di akhir kegiatan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Meskipun siang-siang lapar karena belum makan siang. Saya ucapkan terima kasih. Nah, harapannya nanti semoga pembelajaran dan kegiatan kita hari ini bisa kita terapkan di SMP 2 Grati sehingga kita bisa mewujudkan sekolah yang memiliki budaya positif. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri bukan sekali lagi untuk Bu Dia memberikan ilmu yang sangat mencerahkan berkomitmen kita di Bapak Ibu semua. Nah, ternyata untuk menjadi guru yang luar biasa banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Tapi kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan itu dan mewujudkan manusia yang merdeka. Akhir kata, terima kasih untuk kesediaannya berada di sini bersama-sama kami. Dan sampai jumpa di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Merdekawati, guru SMPN 2 Grati yang mengampu mata pelajaran seni prakarya. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dian karena telah berbagi ilmu, yaitu tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi yang nantinya pasti sangat berguna sekali untuk menjadi seorang guru yang baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian ketahui bahwa sekarang di SMP 2 Grati itu kalian kan dibebaskan membawa HP. Ya, nah supaya kalian membawa HP, menggunakan HP-nya itu tidak menyalahgunakan, tidak ada penyalahgunaan, maka kita buat kesepakatan kelas. Ya, sudah siap membuat kesepakatan kelas? Kemudian jelaskan dulu, kesepakatan kelas itu sama saja dengan peraturan kelas. Dulu di awal-awal semester kalian kan sebenarnya sudah membuat kesepakatan dengan ujian. Ya. Nah, sekarang kita flashback kembali. Tapi kalau yang dulu itu kan secara umum. Kalau yang sekarang itu kita fokuskan kesepakatan kelas, peraturan kelas yang memang fungsinya untuk penggunaan HP. Baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kesepakatan kelas 7. Ya, jadi tahu ya, kesepakatan itu adalah peraturan. Kalian pinginnya seperti apa sih? Teman-temanmu itu seperti apa sih ketika menggunakan HP? Baik ketika di dalam pembelajaran maupun ketika di luar pembelajaran, misalnya ada waktu mereka istirahat. Nah, kalian sebenarnya inginnya itu seperti apa penggunaan HP? Ya, bisa dimulai
pakai bullpoint boleh, pakai speaker juga boleh ya. Nyambil loh. Mana kamu bolonya? Ada yang mau lagi? Saya. Saya dapatnya satu, saya mau nulis yang banyak. Iya. Nah, silakan. Kalian pinginnya di kelas kita itu penggunaan HP-nya seperti apa? Peraturan apa yang harus dicanangkan di kelas kita? Yang sudah selesai boleh nanti bergiliran nempel di sini ya. Kenapa sudah selesai? Bu, dikasih nama, Bu. Ya, diberi nama. Ya, tahu dia. Siapa yang ingin peraturan ini? Oh, tulis. Kalau yang sudah silakan boleh nempel di sini. Yang sudah bisa bergiliran nempel di depan. Sini. Nah, kesepakatan kelas. Agak ke atas. Nempel-nempel lagi. Nempel-nempel ya. Yang lainnya, bergiliran juga. Ya. Yang sudah selesai nanti kembali menentukan duduknya. Ya, yang lainnya yang sudah selesai. Sudah lagi yang belum? Ya, masih banyak ini. Masih ada yang belum? Masih 31.
tidak boleh bermain game baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kemudian kata sama dia saat menggunakan HP tidak boleh menggunakan pada waktu pelajaran. Mikal tidak foto air. Terus ini dari Andre tidak boleh main HP saat pelajaran. Zulfan dilarang main HP saat pembelajaran. Tidak boleh memfoto teman kecuali minta izin. Nafi tidak boleh memfoto tanpa izin. Kakak dilarang main game saat pelajaran. Rifki memfoto tanpa izin dan tidak boleh main HP saat waktu pelajaran. Nazan dilarang memfoto untuk dipost di media sosial. Ayu, HP dipakai ketika pembelajaran dan hal penting. Tidak boleh memfoto dan bermain game. Rafita tidak boleh bermain game saat pelajaran kecuali saat pulang sekolah. Ya. Kemudian ini tidak pernah nanya ini dari hamba Allah tadi. Oh Nana, dari Nana tidak boleh memfoto orang tanpa izin dan dijadikan stiker atau emoticon ya. Kemudian Ogi tidak boleh membeli melalui HP seperti memfoto. Adel tidak boleh dipakai untuk bermain game di jam pelajaran. Firly tidak boleh memfoto teman tanpa izin teman. Hafiz tidak memfoto teman tanpa izin. Mesti boleh bawa HP kalau ada guru, HP-nya ditaruh. Oh iya, kalau ada guru, ada pembelajaran, HP-nya ditaruh di kelas. Ya, jangan main HP kalau gurunya lagi menjelaskan. Terus Farhan tidak boleh membuat stiker dari foto teman tanpa izin. Namun, waktu pembelajaran tidak boleh membuka HP atau memainkan game. Meme, ketika jamas tidak boleh rame ketika membawa HP. Meme lagi, ketika membawa HP tidak boleh bermain game dan mengambil gambar temannya dan dijadikan air atau stiker. Asifatus, pada saat jam pelajaran tidak boleh menggunakan HP jika tidak disuruh oleh bapak ibu guru. Bintang tidak boleh main game saat pembelajaran. Ikram tidak bermain game saat pembelajaran. Fazil tidak menyalakan HP saat jam pelajaran dimulai. Chelsea tidak boleh bermain HP saat pembelajaran. Ima tidak boleh main HP saat pembelajaran. Kemudian Nova tidak menggunakan HP untuk game, tidak memfoto teman kecuali dengan izin teman. Itu kesepakatan yang ingin kalian terapkan di kelas 7D. Sebelum kita ke keyakinan kelas, karena kegiatan kita setelah kita membuat kesepakatan ini, kemudian kalian akan berdiskusi dengan ujian, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal yang kita yakini yang baik untuk kedepannya untuk kita. Jadi hal nanti yang kalian sepakati bersama dengan ujian ini semuanya harus meyakini dan harus menjalankan. Ya, nah dari sini dulu, kemudian kita nanti membuat keyakinan. Nah, dari yang sudah ujian bacakan tadi, rata-rata banyak yang menginginkan kalau misalnya ada gurunya ataupun waktu pelajaran tidak boleh main HP. Ya, kemudian tidak boleh main game. Kemudian kalau misalnya ada yang memfoto temannya tidak boleh dibuat stiker. Banyak seperti itu kan ya? Ya. Tidak boleh memfoto teman tanpa izin. Ono kocone itu ya. Maliwono digawe stiker. Apalagi di video. Jadi utangmu. Itu ya kesepakatan kita. Nah, sebelum kita ke keyakinan kelas, kita ubah dulu kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Karena keyakinan kelas itu harus hal-hal yang positif. Yang kita yakini itu adalah hal-hal yang baik. Berarti harus hal-hal yang positif. Jadi apapun yang di sini yang negatif-negatif, kalimat negatif itu misalnya ada kata dilarang, tidak boleh, itu adalah kalimat negatif. Sekarang kita
menjadi kalimat yang positif terlebih dahulu. Tadi rata-rata yang pertama kita ubah ya, dari sini menjadi kalimat positif. Kalimat yang positif. Tadi tidak boleh melihat memainkan video porno di HP. Berarti kalimat positifnya harus menggunakan HP, harus menggunakan HP dengan sewajarnya atau dengan bijak. Kalau lihat porno itu masih bijak apa tidak? Ya. Kemudian yang kedua, di dalam kelas tidak boleh memainkan game. Di dalam kelas tidak boleh memainkan game, atau ketika pelajaran tidak boleh bermain game. Berarti kalau misalnya dari kalimat positif bagaimana? Menghilangkan kata tidak sama dilarang. Jadi ketika pelajaran ketika pelajaran HP disimpan di dalam tas. Ya, ini menunjukkan kalau ketika pelajaran tidak boleh main HP. Jadi HP-nya harus disimpan di dalam tas. Lanjut, ketika jamaah tidak apa-apa melihat HP tapi tidak boleh ramil. Berarti kalimat positifnya menghilangkan kata tidak sama dilarang. Boleh menggunakan HP di luar pelajaran. Boleh melihat HP di luar pembelajaran. Kemudian ini ada kata-kata tapi tidak boleh rame, tapi harus tenang-tenang. Kan tidak boleh rame ya. Boleh melihat HP di luar pembelajaran, harus memperhatikan
Ini sama saja dengan harus menggunakan HP dengan sewajarnya nggak bijak. Terus saat menggunakan HP tidak boleh menggunakan pada waktu pembelajaran. Sudah ya? Ketika pelajaran HP disimpan di dalam tas, sudah tidak memfoto air. Sudah. Terus tidak boleh main HP, sudah. Tidak main HP, sudah ya. Terus sama ini dilarang memfoto untuk di-post di media sosial. Ini ya, jika ingin memfoto teman harus izin terlebih dahulu. Ya, berarti kalian tidak boleh post di media sosial tanpa izin. Ya, sama aja dengan ini ya. Kalau izin boleh ya, sama kombinasi kita kenal. Apa? Terus ini tidak boleh memfoto orang tanpa izin dan dijadikan stiker. Nah, kemudian garis bawah itu dijadikan stiker. Nanti apa? Kesepakatan kita menghilangkan kata dilarang tidak boleh. Berarti kalimat pasti. Apa? Berarti? 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 Menghilangkan kata tidak. Menghilangkan kata tidak. Bagaimana membuat kalimat? Intinya kalian tidak boleh membuat stiker, tapi ganti kalimat positif. Dilarang. Apa? Jika memfoto teman harus sudah izin terlebih dahulu dan menghindari pembelian. Iya, tapi menghormati teman ya. Sama aja ya dengan ini ya. Yang ingin memfoto teman harus izin terlebih dahulu dan tidak boleh menyalahgunakan. Berarti menyalahgunakan foto. Tidak menyalahgunakan foto. Berarti sama dengan ini ya. Harus menggunakan HP dengan sewajarnya, bijak, tidak ada penyalahgunaan. Ya sama aja guys ya. Dan yang lainnya sama, tidak main game, kemudian udah ya. Guys, lanjut sekarang dari kalimat positif ini kita temukan nilai kebajikan. Tahu nilai kebajikan nggak? Apa nilai kebajikan? Nilai kebajikan. Iya, nilai kebajikan itu nilai yang baik. Nilai misalnya salah satu contohnya adalah sopan santun. Ya, itu namanya nilai kebajikan. Dari semuanya ini, itu ada nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Contohnya, harus menggunakan HP dengan sewajarnya atau bijak. Berarti nilai kebajikannya apa sih? Ada rasa apa? Nilai apa yang dimunculkan di situ? Nilai itu ada nilai kemanusiaan, ada nilai menghormati, ada nilai tanggung jawab, ada nilai disiplin, ada nilai sopan santun tadi. Kalau ini apa? Harus menggunakan HP dengan sewajarnya atau bijak. Nilai apa? Disiplin, tanggung jawab. Berarti nilai yang muncul di sini adalah disiplin. Memang benar disiplin ya? Kemudian tanggung jawab. Lanjut. Kegiatan kita pelajaran HP disimpan di dalam tas. Ada apa itu? Disiplin juga.
Berarti di sini ada nilai menghormati. Menghormati. Ya. Yang tadi sudah ibunya biar kelihatan. Iya tadi ya, nilai disiplin tanggung jawab. Disiplin tanggung jawab. Di sini sama disiplin tanggung jawab menghormati. Disiplin tanggung jawab sama menghormati. Terus boleh melihat HP di luar pembelajaran dengan suasana tenang. Ada nilai apa di situ? Menghormati, sopan santun, disiplin. Terus apa lagi? Apa tadi? Toleransi. Toleransi itu sama saja dengan menghormati. Terus apa lagi? Disiplin juga. Iya, memang disiplin. Ya, tapi disiplinnya disiplin positif, ya kan? Terus apa lagi? Sopan santun, toleransi, disiplin. Jadi di sini ada saling menghormati. Ada temannya yang tidak suka rame. Jadi kalian harus menghormati. Iya. Boleh lihat HP tapi jangan mengganggu temannya. Kan gitu sih ya. Nah, sekarang jika ingin memfoto teman harus izin terlebih dahulu. Nilai apa di situ? Hah? Sopan santun. Terus apa lagi? Menghargai. Iya, menghargai teman, menghormati teman. Ya, kalau kalian misalnya ada foto teman kemudian dibuat stiker, nah itu kan apakah termasuk menghormati teman? Ya, karena membuat stiker itu juga salah satu tindakan pembulian. Ya kan? Apakah kita boleh membuli? Ya. Seperti itu. Terus, menggunakan HP dalam proses pembelajaran harus sesuai arahan guru. Apa itu jadi? Disiplin. Terus, menghargai guru juga. Terus, tanggung jawab. Ada nilai tanggung jawab. Ya, ada lagi? Tidak ya? Nah, kalau sudah tadi kesepakatan kelas sudah, kemudian diganti menjadi kalimat yang positif, kemudian kita sudah cari nilai-nilai yang terkandung. Setelah itu baru kita membuat keyakinan kelas. Nah, membuat keyakinan kelas ini itu kalian mengisi di sini adalah nilai-nilai yang muncul dari apa yang sudah kita sepakati. Jadi kita membuat kalimat keyakinan yang isinya nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di kesepakatan. Ya, seperti itu ya. Nah, coba kita yang pertama keyakinan kelas kita. Dari sini harus menggunakan HP dengan sewajarnya atau bijak, disiplin, tanggung jawab. Tadi kalau kita membuat kalimat yang ada kata-kata disiplin, tanggung jawab, satu kalimat saya disiplin. Harus ada kata-kata keyakinannya, harus ada kata-kata apa nilai positifnya. Ini kan disiplin. Nah, tadi disiplin dalam satu disiplin
dari kami? Terus ini sudah ya, sopan santun sudah, menghargai sudah, disiplin menghargai tanggung jawab sudah. Ada semuanya ya. Di sini ada kata disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati, menjaga sopan santun. Menghormati itu sama saja dengan menghargai. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada ya. Berarti apakah kalian meyakini kelima keyakinan yang sudah kita buat sama-sama? Apakah kalian sudah meyakini? Sudah ya. Jadi kalau misalnya ada siswa ini yang bermain game ketika proses pembelajaran, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Berarti keyakinan apa yang dilanggar? Ada yang tahu? Berdisiplin. Terus apa lagi? Bertanggung jawab sama yang sopan santun. Semuanya terekam ya, sama saling menghormati. Ya, sekali lagi, kalau misalnya ada temanmu yang memfoto dengan sengaja tanpa izin ke pembuli, lagi apa pas? Mari dibuat emoticon lucu-lucuan. Mari ngono di-share di grup gambar emoticon, biasanya gitu ya, stiker. Nah, apakah itu sesuai dengan kesepakatan apa keyakinan kelas kita? Tidak. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Sopan santun sama menghormati. Karena membuat stiker teman, apalagi tanpa izin, itu berarti tidak menghormati teman. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti berbuat sesuatu, harus ingat dengan keyakinan kelas kita. Apalagi kalian di sini kan dibebaskan untuk membuat membawa HP. Nah, harapannya kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas ini tidak hanya dipajang saja, tapi juga harus diyakini, bisa dimengerti. Saya jadi yang sekarang membawa HP juga angkat tangan yang membawa HP sekarang. Nah, jadi untuk yang membawa HP, yang angkat tangan yang membawa HP membawa HP hari ini bisa menjalankan keyakinan kelasnya. Kalau misalnya yang lainnya, kalau misalnya ada temannya yang berbuat salah yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, langsung yo keyakinan kelas kita apa? Gitu. Ya, ayo keyakinan kelas kita gitu. Ya, jadi seperti itu nah ya. Udah, ada yang ditanyakan mengenai keyakinan kelas? Dia bertanya apakah kalian meyakini keyakinan kelas kita? Iya. Kalian sanggup untuk menjalankan keyakinan kelas kita? Ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kalian dan Buya sudah sama-sama membuat keyakinan kelas. Harapannya nanti kita sama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena generasi penerus bangsa yang hebat. Ya, sudah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kemudian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenda Citra Gunawan dari kelas 7G. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas senang, semangat, dan asik. Menurut saya membuat keyakinan kelas itu penting karena dapat menghargai sesama teman dalam penggunaan handphone.